kadang-kadang nggak sesuai dengan nurani kita. Tetapi saya memandang bahwa partai pun juga nggak semata-mata memaksa. Nah, ada aspek rasionalitas yang sampai pertimbangan dengan mempertimbangkan para ahli. Nah, tapi kalau hajat orang banyak ini diabaikan dan tidak sesuai normal, saya harus bicara dong. Tetapi begitu saya berkuasa kok enak. Nah, begitu saya mau akan berakhir, istriku tak libatkan, anakku. Apa yang terjadi? Nepotisme yang berkelanjutan tuh. Kan rusak kita ini. Negara kita luas, provinsi kita luas. Tetapi kalau anak ini belum akil balik di dalam dunia politik, jangan dipaksakan. Kasihan lembaganya. Saya harus bicara jujur apa adanya. Dan ini terjadi di DPRD. Lo bangsa saya gitu wis. Berarti memang kalau boleh saya simpulkan apa yang disampaikan Pak Freddy itu adalah untuk menjadi seorang wakil rakyat kuncinya satu, belajar, mau belajar. Belajar, tekun. Mau belajar. Ya. Pendidikan karakter itu diutamakan. Budaya malu itu harus didulukan. Bukan saya sok suci enggak loh ya. Nah, kita tapi lihatlah. memang ini pondasi bukan masalah sok suci. Makanya, saya nggak tahu mindset apa di negara ini ketika ada yang bilang begitu kemudian dikatakan sok suci. Padahal itu adalah yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya dulur-dulur Jawa Timur semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan kembali berjumpa dalam Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Nah, kali ini kita akan kembali berjumpa dengan sosok yang luar biasa, sosok yang selalu bersuara, tidak pernah kenal lelah untuk menyalurkan aspirasi-aspirasi rakyatnya. Beliau berasal dari Dapil Jatim 12 Bojonegoro Tuban. Nah, pasti dulur-dulur Jawa Timur sudah tidak asing dengan beliau. Ada yang lebih spesial lagi. Karena beliau ini bukan hanya sekedar seorang legislator, tapi ternyata juga seorang akademisi yang mengajar di Fakultas Hukum di salah satu universitas swasta di kota Surabaya ini. Langsung saja Bapak Dr. Freddy Purnomo SH.MH, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Pak Freddy, apa kabar? Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah. Ya, kita berjumpa lagi di sini ya. Ada yang unik ini memang, seorang legislator tapi seorang akademisi. Dalam otak saya, ketika judul kita hari ini kan membawa etika dan ilmu ke parlemen daerah. Kalau dalam otak saya, ini antara teori dan praktek yang selalu berbenturan di lapangan. Gimana Pak Freddy menyikapi sebagai legislator tapi seorang akademisi juga? Dan tidak banyak loh Pak yang legislator menjadi Jadi gini, pada prinsipnya hidup itu kan pengabdian. Ya, terbiasa saya sejak mahasiswa memang aktif ya dalam dunia kemahasiswaan ya. Pernah menjadi ketua senat mahasiswa, pernah aktif di resmen mahasiswa, pernah demo juga gitu. Ya, itu biasa toh. Ya. Tapi nggak anarkis loh ya. Demo santun. Memang layak menjadi penyalur aspirasi rakyat karena memang adalah rakyat begitu ya. Makanya kalau ada yang tanya, Pak Freddy kerjanya apa? Ya saya masih dosen. Sedang DPRD kan untuk tugas pengabdian aja. Tugas pengabdian. Dosen juga pengabdian. Bapak ngajar di mana Pak? Saya di Fakultas Hukum Surabaya. Ya kadang-kadang sama teman-teman di UNER pernah sekali dua kali diundang untuk ngisi di UNER Fakultas Hukum gitu, di Pasca gitu. Sekaligus juga sebagai anggota dari APHTN-HAN ya, Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara. Ya. Ini sebelum kita masuk lebih dalam membahas tentang legislator yang juga seorang akademisi, membagi waktunya gimana ya Pak ya? Ya ngalir aja sudah. Ngalir aja ya Pak ya. Jadi ada jadwal ngajar yang pasti, ada jadwal ke kantor juga ya. Ada. Paling enggak saya seminggu di Universitas Surabaya itu 2 kali ya. 2 kali. Ya hari Rabu sama Jumat itu jam saya ngajar. Itu yang udah pasti ya. Pasti. Itu ya dilihat nanti kalau memang di DPR jauh lebih penting misalkan ada keputusan di paripurna ya saya berurusan DPR. Nah, bisa dirunding ya, bisa diatur lah. Bisa dinegosiasikan lah ya. Ya alhamdulillah. Untuk waktunya. Hampir selama saya mengajar sudah puluhan tahun, ya sekali 2 kali lah, tapi nggak pernah benturan. Dua-duanya adalah bentuk pengabdian loh Pak. Pengabdian. Menjadi dosen pengabdian, menjadi seorang legislator juga adalah pengabdian kepada masyarakat. Semboyan kita tuh waktu masih Tri Dharma Perguruan Tinggi, pendidikan, penelitian, pengabdian. Nah. Yang lebih menarik lagi ketika dua-duanya adalah sebuah bentuk pengabdian, tetapi fakta di lapangan kan seringkali berbenturan Pak. Kita belajar apa di Fakultas Hukum, tapi ketika kita berada di lapangan ternyata kita harus berkompromi dengan banyak hal kan. Ada etika yang mungkin kita pelajari di
fakultas hukum di kampus begitu marwahnya juga, tapi ketika kita masuk ke dalam dunia legislatif begitu, mungkin ada berbenturan nggak sih Pak nilai-nilainya, norma-normanya begitu? Ya kalau menurut saya sih nggak ada ya. Bicara masalah tugas itu kan ya, apalagi kita kan sudah terbiasa berpikir normatif ya. Ya Mbak Agnes sama saya kan satu alma mater di Fakultas Hukum Satu UNER alma ya. mater, saya junior jauh Pak, di bawah Bapak. Kita ini kan biasa kan UNER Fakultas Hukum kan alirannya normatif, bukan sosiologis, kata Pak Peter kan gitu tuh. Makanya kita selalu berpikir normatif. Apa yang sudah menjadi satu keputusan di baik regulasi ya, satu di atasnya maupun dibuat oleh DPR sendiri, ya sudah, kita harus menegakkan gitu. Harus menegakkan. Ya, kalau soal nego-nego itu, mohon maaf ya, saya belum pernah nego-nego itu. Nggak belum pernah. Ya dalam artian gini, nego dalam artian positif ya, bukan istilahnya bargaining ya, untuk. artinya bargaining dan kita berkompromi itu kan memang ada hal yang positif yang untuk didiskusikan begitu ya Pak ya. Kebetulan saya ini 4 periode ya di DPRD itu selalu di Komisi A, bidang pemerintahan hukum. Hanya sebentar pernah di Komisi B ekonomi ya. Tapi saya kembali lagi ke Komisi A. Karena memang sesuai dengan bidangnya. Iya, Komisi A terus gitu. Jadi di situ memang bidang saya, basic saya kan hukum pemerintahan. Menurutnya Pilih Sajon, Prof Tati kan gitu. Tapi memang kan begini Pak, karena ada beberapa keputusan, ada beberapa produk hukum yang dibuat oleh legislator, ketika harus diterjunkan ke lapangan, seringkali ada suara-suara dari masyarakat, oh kenapa keputusan ini tidak sesuai dengan masyarakat? Apa memang ada keputusan yang tidak sesuai dengan nurani sebagai seorang akademisi? Jadi ibaratnya begini Pak Freddy, sebagai seorang legislator, kemudian berdebat sendiri dalam diri sebagai seorang akademisi. Pernah begitu Pak? Ya, saya kira pernah ya saya terjadi. Salah satu contoh gini, di saat saya memimpin menyusun organisasi perangkat daerah ya, seiring dengan perubahan PP 41 tahun 2004 terus berubah PP 18 tahun 2016. Itu seiring dengan perubahan Undang-Undang 32 ke Undang-Undang 23. Nah pada waktu itu kan kalau PP 41 slotnya masih 62 OPD. OPD istilahnya dinas sama badan tingkat eselon 2 lah. Nah, ternyata dengan terbitnya PP 41 itu sisa 48, hilang 14. Nah bayangkan itu kan harus ada beberapa di major. Nah saya ada, kalau kita bicara tentang urusan pemerintahan otonomi Undang-Undang 23 ya, ada absolut, ada kongruent, ada urusan umum. Nah wilayah provinsi kan kongruent dalam rangka untuk penyelenggaraan otonomi daerah. Di situ terbagi lagi, ada urusan wajib, ada urusan pilihan. Nah kalau wajib bukan wajib, kan gitu toh. Betul. Makanya saya pernah berdebat dengan sama-sama alumni juga, senior saya juga di Pak Dekarwo waktu itu Gubernur Jawa Timur. Nah, slot untuk untuk dinas ya, dulu ada namanya Badan Ketahanan Pangan, ada Dinas Pertanian. Nah, saya tidak terlalu kaku, tidak terlalu rigid karena ketahanan pangan ini masuk dalam urusan wajib. Sedangkan pertanian dalam urusan pilihan. Makanya sebelum saya memutuskan ya ini digabung jadi satu nomenklatur di kedinasan, saya perlu konsultasi. Saya konsultasi ke Dinas Teknik, ke Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian saya menyampaikan bahwa ini adalah wajib. Ya gue wajib gitu loh. Nah walaupun digabung bunyinya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Nah tapi satu sisi ketahanan pangan itu ada karena ada pertanian. Kan gitu toh. Nah ini kan sangat dramatis. Maka dari beberapa pakar hukum pemerintahan waktu itu saya libatkan semua ya, bahasanya ya tetap wajib di depan gitu. Tapi karena pemerintah itu menghendaki pertanian di depan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, saya nggak berubah. Dari tim saya di DPRD itu tetap kita bicara wajib. Nah, tetapi apa yang terjadi? Ya politik kan kompromi. Nah, setelah saya melaporkan hasil kerja ya tim untuk menyusun regulasi tentang organisasi perangkat daerah provinsi waktu itu dengan terbitnya PP 18 tahun 2016, saya mengambil dramatis. Nah, di beberapa fraksi menolak. Ya untuk pertanian duluan gitu loh. Nah, saya ini kan bicara semua putusan politik. Saya tidak boleh keakuan gitu toh. Monggo. Saya bilang, tapi saya bekerja sesuai dengan aturan, sesuai dengan norma gitu. Tetapi hasil konsultasi mereka ke Mendagri itu istilahnya
lebih istilahnya lebih fleksibel. Ya, gitu. lebih fleksibel. Ya, akhirnya diputuskan bunyinya oleh teman-teman pendapat akhir fraksi, bunyi adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, monggo. Nah, itu kan putusan fraksi yang penting. Kalau yang begitu, apakah kemudian Pak Freddy akhirnya menerima atau sebenarnya masih, aduh ini seharusnya tidak seperti ini begitu? Nah, persoalan sekarang gini, ya kita tidak boleh berdebat dengan ego keilmuan kita ya. Oke, Di DPRD itu, di DPRD kan putusan ada di paripurna, ya. Nah, kami menghormati kalau tidak ada kata aklamasi di paripurna, akhirnya voting. Berarti tidak Nah, bisa ya. apapun putusan dalam paripurna, ya saya harus menghormati. Itu namanya itu ya iklim demokrasi yang kita bangun, toh. Nah, itu udah apa yang putusan begitu. Saya tertarik tadi dibilang bahwa tidak boleh ego dengan keilmuan kita. Iya. Sebenarnya kalau kita melihat nih Pak, antara keilmuan dengan praktek di lapangan dengan segala kompromi, itu apakah memang seringkali berbenturan atau mungkin lebih kepada ya ini berdiskusi dan fleksibilitas? Jadi gini, ada dua kriteria ya, disiplin keilmuan, ya toh, sama ilmuwan. Nah, kalau saya tadi sampaikan, saya selalu berpikir normatif. Ya. Aturannya begitu, saya harus hormati. Maka karena ya aliran kita kan ada normatif, bukan sosiologis, maka saya bertahan. Gitu. Tetapi apa yang terjadi pada forum paripurna harus mengambil satu putusan bahwa hasilnya begini, ya tentunya tidak bertentangan dengan norma-norma lain, boleh. Kan judul itu. Ya. Yang diminta yang dimana judul, bukan isi dari materi. Materi nggak berubah. Hanya ada beberapa substansi dari materi regulasi itu kita sesuaikan. Ya, yang penting tidak bertentangan dengan aturan lebih tinggi. Ya, itu intinya gitu. Jadi itu kita mengakomodir ya. Namanya pendapat kan kita harus mendengarkan juga. Dan tidak harus mutlak di diri kita sendiri begitu ya, Freddy ya. Pendapat itu dan juga tidak harus kita penuhi semua. Nah, mana yang menjadi satu rasionalitas ya dalam konteks keilmuan yang ada dan sesuai dengan regulasi yang ada, ya monggo. Itu kan saya katakan bahasa kompromi gitu. Bahasa kompromi. Kalau di legislatif itu juga ini nggak sih Pak, terpengaruh juga nggak sih dengan bagaimana suara dari partai? Dari kan Pak Freddy juga dari Partai Golkar begitu. Betul. Apakah itu juga mempengaruhi dalam sebuah pengambilan keputusan? Oh, ini ada keinginan partai seperti ini atau gimana dalam sebuah keputusan pembentukan Betul. Jadi gini, DPRD ini kan punya fraksi kepanjangan dari para partai. Ya tentunya kami setiap waktu-waktu tertentu itu juga selalu dialog dengan teman-teman partai, ya, untuk membicarakan untuk masalah kebijakan-kebijakan ada di DPR maupun di pemerintahan. Nah, makanya ada sesuatu yang saya harus mempertimbangkan. Kadang-kadang nggak sesuai dengan nurani kita. Tetapi saya memandang bahwa partai pun juga nggak semata-mata memaksa. Nah, ada aspek rasionalitas yang kami pertimbangkan dengan mempertimbangkan para ahli di partai saya juga banyak pakar-pakar di bukan hukum aja toh, dari semua kepakaran gitu. Nah, dari situ kita bicara aspek rasionalitas. Kalau semua kebijakan partai yang melalui fraksi ini memang betul rasionalitas dalam artian tidak bertentangan dengan norma yang ada ya, baik aturan lebih tinggi maupun etika yang ada dalam dunia politik. Nah, kita menerima gitu. Tapi kalau dipandang tidak sejalan, ya saya pun nggak tinggal diam. Saya pun juga akan kritik balik gitu loh. Kita bicara rasionalitas. Di dalam mengambil kebijakan di dalam DPR itu kan ya kebijakan politik. Nah, selama kebijakan politik itu mencakup dalam kepentingan hajat orang banyak untuk menang bangsa negara dan tidak bertentangan dengan norma-norma yang ada, ya monggo. Nah, tapi kalau hajat orang banyak ini diabaikan dan tidak sesuai norma, saya harus bicara dong. Meskipun gitu kritik itu kadang ketika Bapak berbicara itu kan juga tidak serta-merta didengar atau langsung diterima dan membuat keputusan itu berubah begitu kan? Karena mungkin kadang-kala Bapak mungkin sendirian untuk bersuara. Jadi gini Mbak, ini satu contoh lagi ya, contoh gini. Kejadian beberapa waktu yang lalu ya, setiap inisiasi eksekutif ya itu wajib jadi oleh gubernur. Inisiasi eksekutif, baik. Ya, makanya dalam
rundown acara yang dibuat oleh Sekwan itu sudah benar bahwa gubernur wajib hadir, tidak boleh diwakilkan. Ya, walaupun saya tahu bahasanya. Di Tatip sama. Ya. Di Perda pun sama. Nah, satu ketika dihadiri oleh wakil gubernur. Nah, Ibu gubernur ada acara di luar kota, masih Jawa Timur gitu loh. Nah, wajar toh saya instruksi. Bertanya. Nah, saya instruksi toh, saya waktu instruksi. Oh, gupo semua orang gupo. Loh, saya tidak dalam artian like and dislike ya. Saya menghormati keberadaannya Pak Emil sebagai wakil gubernur. Saya tanyakan, ini aturan saya bilang. Walaupun saya tahu jawabannya. Nah, bahasanya saya ini pahamlah pimpinan yang di depan itu. Oh Pak, ini ada jurisprudensinya. Loh, saya bilang, Mbak, jangan bicara jurisprudensi dalam wilayah DPR, ya toh. Jurisprudensi itu adalah ruangan hukum, ya toh. Ada di tempat lain gitu loh. Saya bilang, di DPR itu yang kita bicara ada diskresi, harus beda. Diskresi diatur di dalam Undang-Undang 30 tahun 2014, saya sampai gitu. Ya, bahasa saya kan bukan guru, enggak lah. Ya. Supaya teman-teman ini enggak hanya asal nyeplos, gitu loh. Lah, walaupun saya sadar, saya tahu, saya katakan bahwa pimpinan, gubernur, wakil gubernur itu adalah pimpinan daerah. Itu kolektif kolegial. Makanya saya bilang, justru perdanya, tatipnya harus diperbaiki. Kalau nggak diperbaiki, gubernur sama wakil gubernur kan terjerat terus toh. Ya. Nah ini sudah sering kali saya ingatkan gitu loh. Sekarang sudah bentuk pansus tatip, ya kebetulan saya nggak masuk tatip toh, saya tinggal nunggu aja. Makanya di dalam Undang-Undang 23 2014 yang sudah diperbarui dengan Undang-Undang 9 tahun 2015 kalau salah ya. Nah, kedudukan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota itu ada kolektif kolegial, maka disebut pimpinan daerah. Nah, kalau gubernur itu berhalangan, otomatis wakil gubernur yang mewakili tanpa kecuali gitu loh. Misalkan ibu gubernur kemarin ke Ponorogo gitu. Nah, bahasa saya itu aslinya ngetes gitu loh. Kupu semua. Ya mohon maaf, bukan saya kok minteri loh ya. Makanya saya bilang, ini perdanya sama tatipnya harus diperbaiki. Direvisi, karena perda tidak boleh bertentangan dengan aturan lebih tinggi. Itu yang saya ingat. Makanya selama perda itu tidak direvisi atau diperbaiki? Diperbaiki. Saya tentu akan tanya. Setiap kali akan bertanya pastinya ya. Akhirnya saya wall out gitu loh. saya di WA sama Mas Emil ya, Wagub. Pak Freddy mau petunjuk. Nah, petunjuk saya sudah jelas. Ini aturan gitu loh. Karena ada aturan yang memang mau tidak mau dan itu sudah harus dilaksanakan begitu ya. Makanya aturan ini saya bilang sama teman-teman harus diperbaiki perda sama tatipnya itu. Nah, dimasukkan dalam klausul ya walaupun ini inisiatif eksekutif itu ada pimpinan. Tetap harus ada pimpinan itu adalah gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, bukan hanya wakil itu awak sikil hanya sekedar pelengkap, bukan itu. Wakil awak dan sikil. Itu yang saya ingatkan sama teman-teman. Tapi begini Pak, menarik karena mungkin juga masyarakat kadang-kadang tidak paham proses pembuatan sebuah aturan ketika berada di ruang dewan. Itu gimana sih Pak? Karena kadang-kadang masyarakat itu bilang, oh ini aturan ini siapa yang bikin? Apa karena banyak kepentingan, ada titipan, ada yang butuh maka aturan ini dibuat. Nah sebenarnya prosesnya gimana sih Pak? Saya paham Pak Freddy adalah seorang akademisi, jadi kita meyakini oh Pak Freddy paham tentang pembuatan aturan. Bagaimana dengan rekan-rekan yang lain? Apakah juga akan ada ahli yang hadir dan memang benar-benar suara ahli itu dipakai Pak dalam pembuatan aturan? Jadi gini, DPR itu kan ruang politik ya. Tidak harus sesuai kompetensi. Nah, kalau bicara merit system atau meritokrasi itu ada di birokrasi. Harus sesuai dengan kompetensi. Ada undang ASN toh, kompetensi. DPR itu latar belakang macam-macam. Nah, makanya kalau dia nggak tahu, salah satu itu ada pendampingan tenaga ahli. Ya, tenaga ahli bidangnya, ya toh. Kalau bicara infrastruktur ya kita ngundang namanya tenaga ahli yang menguasai infrastruktur. Saya pun tidak menguasai infrastruktur. Satu ketika saya percaya untuk nyusun RT RW, ruang tata wilayah dan ini ya wilayah provinsi misalkan. Saya nggak tahu tentang masalah infrastruktur bagaimana. Saya pasti ngundang ahli. Saya tanya,
Nggak mungkin saya memaksakan, enggak. Ya toh? Nah, makanya kebalikannya. Jadi regulasi itu dibuat ada 3 aspek. Aturan lebih tinggi, ya toh? Oke, aturannya sudah ada berarti yang ya, memerintah yang lebih tinggi ya. Memerintah untuk dibuatkan turunan di daerah terkait dengan masalah mandatori ya di bidang otonomi. Kedua, itu bisa menjadi inisiasi ya, inisiasi masyarakat melalui DPR hasil reses gitu. Nah ini biasanya masuk dalam konteks kearifan lokal. Nah, kearifan lokal, misalkan gini, saya kemarin membuat tentang perda tentang toleransi dan keberagaman Jawa Timur. Nah, karena ada ruang kosong ya setelah P4 ini ditiadakan, nah, nilai-nilai kebangsaan siapa yang punya tanggung jawab? Kan diambil alih oleh pusat. Ya. Nah, tetapi bagaimana implementasinya? Yang Nah, ada di daerah. di saat terbit PP 1816, selama itu belum keluar aturan teknis oleh pemerintahan pusat, maka daerah diberikan kewenangan untuk mengatur. Maka saya atur gitu loh. Itu satu. Itu pun dari perkembangan dari situasi yang ada ya. Itu banyak masukan dari beberapa ya. Mohon maaf, pada waktu itu juga masih maraknya kekerasan ya perusahaan di tempat-tempat ibadah oleh agama tertentu. Nah, saya kan prihatin. Dalam kehidupan kebinekaan kan kita nggak memandang kamu agama apa, kamu suku apa. Kita adalah Indonesia gitu loh. Makanya itu saya bangun. Saya buat ya. Saya buat bahwa Jawa Timur ini adalah multikultur. Provinsi yang mengedepankan keberagaman. Kau nggak melihat kamu suku apa, dari mana, rasnya dari agama mana, apa. begitu ya. Selama kamu punya prestasi di Jawa Timur, silakan kamu bisa mengembangkan prestasi. Itu. Nah, berikutnya setiap regulasi dibuat itu jelas pasti ada kajian akademis. Makanya waktu saya dulu ketua Balegda, dulu saya Balegda ya. Nah, namanya kajian akademis, ini tanggung jawabnya kalau akademis. Saya nggak mau dari lembaga lain, harus akademisi. Ada namanya legal drafting, naskah, akademis sama draft untuk regulasi ya. Nah, itu teman-teman akademis yang saya suruh buat kajian. Nah, setelah itu nanti baru ada namanya pembahasan FGD dari penyusun naskah. Nah, kalau sudah matang, baru kita usulkan di paripurna. Sebelum kita usulkan lewat balik ada mekanismenya. Jadi ada runutannya juga betul. ya. Betul. Nah, nanti kita melibatkan para pihak dalam pembahasan. Sebelum berakhir, sebelum di diputuskan. FGD itu berarti datang banyak pihak juga ya? Ya, sesuai kompetensinya. Oke. Nah, Bapak izin Mbak, monggo sambil kita menikmati juga Pak ini. Itu seperti public hearing gitu loh. Jadi sebelum regulasi ditetapkan, sebelum saya membuat laporan akhir tugas sebagai pembahas regulasi itu, saya mendengarkan aspirasi dari publik. Itu namanya public hearing. Nah, bisa saya turun ke lapangan, bisa publik saya undang ke DPR. Masyarakat ya berarti masyarakat. Atau unsur ya, masyarakat. Masyarakat. Ya. Baik. Ya, masyarakat tentunya sesuai dengan keterwakilan sesuai dengan kompetensinya. Contohnya keberagaman ya. Saya ngundang tokoh-tokoh lintas keberagaman, agama, budayawan, seniman, terus perwakilan suku bangsa yang ada di Jawa Timur saya undang. Baru setelah itu kita sempurnakan itu. Nah ini memang menarik kalau kita mengikuti begitu ya bagaimana Pak Freddy tadi menjelaskan bahkan dari prosesnya. Ini memang kalau tadi dibilang legislator itu tidak harus berdasarkan sesuai kompetensi begitu ya karena berasal dari banyak background. Tapi tetap harus butuh orang yang benar-benar kompeten karena mereka adalah wakil rakyat. Cuman belakangan kan memang ada banyak jalur dari popularitas Pak Freddy. Nah, para legislator yang muncul dari jalur popularitas begitu ya. Nah bahkan masyarakat pun juga mungkin bersuara, ini kayaknya kok nggak mau belajar, hanya sekedar bersuara begitu. Dalam beberapa bulan terakhir juga kan sempat terjadi insiden. Yang seperti itu gimana sih Pak? Apakah memang ketika kita nggak paham apapun tuh, kita masuk dewan, ini gimana Pak? Ya masih gini, jadi dia mencari celah ya. Kemarin di zaman Orde Baru dianggap terlalu strict ya, terlalu kaku ya, ketat itu. Harus melalui screening atau apa. Loh, saya yang hidup di Orde Baru, walaupun saya itu pernah demo kebijakannya Pak Harto ya, NKRI-PKK. Tapi setelah saya gabung di Partai Golkar, saya merasakan ada ilmu-ilmu yang nggak saya dapatkan di dunia kampus. Nah, ada hal-hal yang sekiranya itu saya harus paham.
bahwa semua kebijakan regulasi itu tadi itu adalah kebijakan politik. Nah, tetapi dan itu tidak ada di ruang kampus ya Pak ya? Oh kampus kan yang ya, saya dapat secara teori dan normatif. Iya, ya ada tapi kan tidak begitu gamblang. Makanya sejalan dengan reformasi kemarin, saya mendukung. Saya juga nggak setuju namanya jabatan harus dikuasai sampai sekian lama sebagai kepala daerah sampai jadi gubernur lah. Ya kecuali DPR lah ya. Saya nggak tahu. Saya dulu minta ke DPR RI suruh bertahan di Jatim 4 periode saya. Ya sebenarnya saya tahu diri sebenarnya. Tapi ya karena ini perintah partai saya harus taat. Nah pada waktu itu ya saya sampaikan beberapa hal. Nah kembali pada reformasi. Hal-hal semacam itu menciderai semangat reformasi. Ya, kita ingat ya dalam ketetapan hasil reformasi tetap MPR kita harus menjauhkan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, tetapi ruang untuk seleksi sebagai calon anggota DPR itu loss. Nah, saya tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Ya diri kita yang harus bisa mengukur sama partai. Nah, partai politik pun sama. Dia ingin merebut suara sebanyak-banyaknya, akhirnya terjadi nepotisme. Dampaknya kalau saya sudah memimpin terjadi konektivisme. Iya toh. Betul. Kalau kamu tidak dekat dengan puncak kekuasaan, maka tidak bisa bisa. gitu loh. Itu yang saya sedih, jujur. Saat sekarang ini saya lihat banyak anak-anak kita, anak muda itu hebat-hebat. Satu contoh kemarin saya menerima delegasi parlemen remaja yang seharusnya berangkat ke DPR RI ya, ada agenda nasional itu Jawa Timur terwakili 12 orang. Nah, begitu saya sampaikan ada pembatalan oleh sekjen DPR RI, saya kaget. Kritikal mereka itu waduh sangat rasional. Saya bangga dengan anak-anak kita. Hebat-hebat, anak SMA loh itu. Ya. Itu kelas berapa? Ada Kelas program, 11, 12. ya, ada program parlemen remaja itu luar biasa ya. Makanya saya ke Jakarta, saya sampaikan, janganlah ini anak kita. Dia itu masa depan kita. Tidak mungkin saya terus di politik. Saatnya saya tahu diri pasti ada pensiun. Sudahlah, jangan ada kata pembatalan. Ditunda aja karena situasi kondisi. Nah, saya sampaikan lah. Di situ ada teman saya bilang, wah Pak Fred, arahnya kan terlalu kritik loh. Seorang politisi jangan anti kritik, saya bilang. Saya bilang itu. Makanya ini yang saya khawatirkan ya. Hal-hal nepotisme, dulurisme, ponanisme. Nah, selama mereka punya kompetensi silakan. Iya toh. Dia punya rekam jejak sejak aktif mahasiswa, pemuda, silakan. Lah kalau nggak punya rekam jejak, ya mohon maaf loh ya. Ini saya rasakan sekarang di DPR. Lo saya bilang. Dan sudah. itu fakta ya Pak fakta ya? sudah. Fakta. Saya bilang kok nggak malu mereka gitu loh. Dan itu jelas-jelas Dan kasihan saya bilang. Sangat bertentangan dengan dunia kampus, akademisi yang memang harus ada backgroundnya begitu ya. Betul. Ujung-ujungnya Mbak Anes tahu sendiri toh. Kemarin ada lagi yang kesandung masalah tipikor. Sudah ketangkep. Lah gitu-gitu yang saya sedih. Bukan kita nggak mau rezeki. Ya tahulah. Semua itu ada aturan yang kita jaga. Bukan saya sok idealis, enggak lah. Bukan saya kaku, tapi aturan kita hormati. Loh, kapan kita mau maju? Nah, itu yang harus kita benahi gitu loh. Saya kasih anak kita. Makanya jabatan itu ya, kekuasaan itu kita ingat. Indonesia negara hukum. Kita orang hukum loh ya. Nah, dimaknai di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 45. Indonesia negara hukum. Rekstad bukan makstat. Tetapi begitu saya berkuasa kok enak. Nah, begitu saya mau akan berakhir, istriku tak libatkan, anakku. Apa yang terjadi? Nepotisme yang berkelanjutan tuh. Kan rusak kita ini. Negara kita luas, provinsi kita luas. Nah, kecuali kalau anak itu memang punya bakat, ya toh, silakan. Kemampuan silakan. Banyak memang anak pejabat ternyata mereka punya bakat sama bapaknya. Nah, akhirnya jadi, enggak apa-apa. Tetapi kalau anak ini belum akil balik di dalam dunia politik, jangan dipaksakan. Kasih lembaganya. Saya harus bicara jujur apa adanya. Dan ini terjadi di DPRD. Wis lo bangsa saya gitu wis. Iya, bukan saya sok pinter loh. Nanti begini kalau kita ngobrol nanti. Itu bukan hanya dengan seorang legislator tapi seorang akademisi begitu ya. Jadi memang akhirnya yang disampaikan itu adalah fakta dan apa yang ada dalam, karena memang itu juga ketika saya kuliah juga itu juga dipelajarin begitu Pak. Ketika kita keluar kuliah kan kita harus menerapkan ilmu-ilmu kita begitu kan. Tapi ternyata faktanya juga tidak bisa.
kita berada di negara yang katanya hukum, tapi ternyata hukumnya justru dibuat akrobat. Iya. Faktanya begitu juga kan Pak? Apalagi oleh mereka-mereka yang memegang kekuasaan. Makanya kayak kita yang paham tentang hukum ya kita sedih dan prihatin gitu loh. Bukan saya kalau kaku enggak lah, saya enggak pernah kaku. Saya selalu membuka iklim terbuka untuk diskusi, saya biasa lah. Siapa aja yang selama saya ada waktu ya anytime kalau memang mereka mau diskusi tentang DPR, tentang pemerintah, nggak apa-apa. Saya terbuka saya. Ya bukan saya merasa paling hebat, enggak lah. Ya makanya saya bilang bahwa jabatan itu adalah amanah. Ya sekali lagi jabatan itu amanah, bukan apa-apa. Ya saya pun enggak pernah, ya bukan apa saya nggak pernah susah. Saya juga dulu pernah susah hidup itu. Saya bukan anak pejabat kok. Kan kehidupan itu kayak roda ya, berputar begitu ya. Saya bukan anak pejabat. Saya juga dulu cita-cita mau masuk AKABRI nggak keterima. Masuk fakultas kedokteran juga nggak keterima. Akhirnya kesandung fakultas hukum. Ya nggak apa-apa. Saya tekuni, ternyata juga menarik juga di fakultas hukum. Dan alhamdulillah saya linier. Sampai selesai S3 di UNER semua. Fakultas hukum. S1 saya di fakultas hukum Universitas Surabaya. S2, S3 saya di UNER. Di UNER. Dan akhirnya ini pun juga akhirnya menjadi bekal ketika Bapak menjadi seorang legislator. Apalagi di Komisi A begitu ya. Betul, bidang hukum pemerintahan. Tapi jujur nih Pak, kalau boleh saya mengatakan begitu ya. Karena saya sebagai orang lulusan hukum begitu ya Pak. Melihat hukum yang kemudian akrobatik, saya sempat pernah berpikir, kayaknya nyesel deh kuliah hukum. Karena begini Pak, ya jujur ya Pak ya, karena ini gunanya apa sih kuliah hukum? Toh ternyata ketika lulus hukum, ilmu itu tidak bisa diterapkan, malah harus berkompromi dengan banyak hal. Apakah itu dialami Pak Freddy ketika harus membentuk sebuah produk hukum di Dewan? Saya kebetulan sejak muda nggak pernah berhenti beraktivitas ya. Makanya setelah saya lulus dari Fakultas Hukum S1, saya langsung terjun, saya megang sekretaris LBH-nya Golkar. Saya berkecimpung dalam dunia hukum terus berjalan. Seiring tahun 87 saya juga nyalek. 92 saya nyalek, 97 nyalek, 99 saya nyalek karena reformasi toh. 2009 saya baru jadi sampai sekarang. Jadi berproses. Makanya buat saya bahwa keilmuan yang kita dapat ya dengan istilahnya ijazah atau apa, buat saya bukan semata-mata kita mencari pekerjaan secara legit, bukan ya. Nah, aktivitas akan berjalan dengan sendirinya. Saya dulu memang banyak tawaran ya, pegawai negeri, pernah jadi wamil ya, semua memang belum jodoh saya di politik. Dan alhamdulillah profesi saya ini banyak manfaatnya gitu. Saya pernah aktif di lawyer ya, saya pernah mendampingi. Nah, semua berjalan. Ya ada pasang surutnya lah. Ada pasang surutnya. Kadang-kadang kalau orang itu tampil dalam apa ya, tapi kalau saya pribadi sebenarnya lebih banyak pasangnya ya, banyak aktivitas. Karena itu tadi, saya nothing tulus, orang nggak pernah hitung-hitungan gitu loh. Ya sudah, pokoknya kerjaan ini harus selesai dulu dengan argumentasi hukum atau argumentasi yang saya miliki. Nah, soal lain-lain itu nanti gitu loh. Saya tidak pernah bicara masalah, mohon maaf ya, kalau sombong gitu. Saya nggak pernah bicara hitung-hitungan finansial, gitu loh. Semua akan diatur. Begitu saya ke DPRD sudah diatur. Oh, Pak Freddy budgetingnya untuk tiap bulan sekian. Ya sudah, saya harus terima, gitu. Di luar itu saya juga punya kerjaan lain. Satu ketika ada teman-teman butuh namanya legal opinion. Apa nggak boleh? Boleh, saya buatkan. Nah itu kan tambahan halal saya bilang. Yang penting saya tidak aktif di advokat, kan nggak boleh saya advokat sekarang. Ya karena nggak boleh jabat rangkapan. Nggak boleh jabat rangkapan. Tapi saya sebagai dosen kan nggak apa-apa, supaya nggak pikun saya. Nah itu, sebagai dosen pun ya saya tidak pernah ngitung, oh aku digaji bahkan ya jujur aja, kadang-kadang saya juga sudah nggak usah lah, saya bilang nggak usah diberi lah. Ya intinya bagi-bagi rezeki yang lain aja gitu. Prinsip saya adalah nothing tulus, pengabdian aja. Pengabdian. Gitu. Itu akhirnya banyak teman ya otomatis banyak rezeki. Apa sih Pak syarat menjadi seorang legislator? Apakah memang, ya karena beberapa kali begitu ya kita melihat seorang legislator ketika backgroundnya adalah seorang akademisi pasti bicaranya pun akan berbeda. Bagaimana pengetahuannya pun juga pasti akan berbeda. Apakah memang harus seorang akademisi backgroundnya untuk menjadi seorang legislator? Tidak harus. Apa syarat untuk menjadi seorang wakil rakyat? Kebetulan saya ini sejak muda senang organisasi ya, mulai dari OSIS ya toh. Terus di Pramuka saya senang,
terus saya menginjak ke perguruan tinggi, saya pernah jadi anggota Badan Perwakilan Mahasiswa, Ketua Senat Mahasiswa, terus terjun ke resimen mahasiswa, terus di KNBI, di organisasi di AMPI. Ini nggak ada berhentinya terus gitu. Ya alhamdulillah itu berjalan terus. Satu ketika ya saya tahu diri, tahun 78 itu awal saya gabung di Golkar. Setelah saya jadi aktivis jalanan, nah, saya jadi aktivis jalan sempat ngandang juga waktu itu. Terus diajak diskusi oleh namanya Letkol Sugiharto almarhum ya. Dulu beliau Dandim Jawa Timur masih di Jalan Kayun dulu gitu. Kau daripada jadi politisi jalanan, malu politik pisan. Lah itulah tahun 78, usia saya masih 20. Saya kalau tidak salah masih kelas 3, tingkat 3 kalau salah itu. Saya sudah terjun ke AMPI sebagai Satgas. Belum pengurus loh ya. Nah, berproses 80 saya baru ikut kaderisasi Golkar. Nah itu awal saya mendapatkan ilmu tentang kegolkaran politik tahun 80. Itu berproses terus. Sampai saya diberangkatkan sebagai penatar, calon penatar. Saya gabung di BP7, Provinsi Jawa Timur. Saya pernah ditugaskan juga Timur. Saya nggak ada berhentinya. Pernah ikut Tarpatnas, ya toh. Lah, itu harus terus jalan, terus nggak ada berhenti. Bukan saya ambisi, enggak loh ya. Tapi memang itu kan menjadi bekal. Nah, betul. Bekal untuk kemudian Bapak menjadi seorang legislator begitu kan. Etika yang Bapak pelajarin, terus kemudian keilmuan yang Bapak pelajarin itu kan menjadi bekal yang sangat kuat, pondasi begitu. Betul. Ya memang harus begitu itu. Kita harus berproses. Ibaratnya kalau kita sekolah nggak ujung-ujung dapat ijazah. Jangan instan berarti ya Pak ya. Nah, instan, harus berproses. Makanya saya tidak pernah memaksa anak-anak saya, ya toh, mantu saya mau berpolitik, biar jalan sendiri. Kalau dia mau beli silakan. Saya dulu juga ada yang bimbing. Hanya karena saya itu dablek, bandel, ya toh, jadi politisi jalanan. Nah, disarankan daripada kamu jadi politisi jalanan, melo politik pisan. Akhirnya saya gabung ke Golkar itu. Itu berproses. Jadi Golkar saya nggak ada ngajak loh, saya inisiatif. Ketemu senior saya Pak Anton Meriatno, dari situ akhirnya saya belajar beliau ya. Nah, tapi beliau tidak istilahnya memberikan fasilitas untuk saya, tidak. Ketemu Pak Dekarwo, ya sekedar untuk kita diskusi, berproses. Akhirnya saya dipercaya jadi pengurus 87, selain sebagai sekretaris LBH, terus jadi biro hukum, sampai saya terakhir jadi ketua harian Golkar Jawa Timur. Itu berproses. Makanya saya dalam perjalanan, saya melihat aktivis-aktivis mahasiswa ini. Nah, saya bisa nilai, kalau dia memang cakep dan punya kemampuan berorganisasi, saya ajak itu untuk gabung ke partai saya, ke Golkar. Untuk belajar dulu berarti. Prosesnya, biar dia berjalan sendiri. Saya nggak pernah memfasilitasi. Kecuali kalau saya ada kegiatan, misalkan, saya ada reses, terus ada kegiatan di daerah, ya kadang-kadang saya ajak. Ya, baik teman-teman provinsi, nah, apalagi reses kan menemui konsekuensi di daerah. Itu kewajiban gitu loh. Nah, saya dialog tanpa batas lah. Intinya gitu. Berarti memang kalau boleh saya simpulkan apa yang disampaikan Pak Freddy itu adalah untuk menjadi seorang wakil rakyat kuncinya satu, belajar, mau belajar. Belajar, tekun. Mau belajar dan tekun. Tidak terpengaruh dengan segala kompromi-kompromi yang ada. Iya, kompromi dalam arti positif. Ya, pasti itu ya. Bukan kompromi dalam arti deal-dealan negatif loh ya. Nah, saya itu saya hindari, bukan saya sok enggak lah, itu saya hindari. Itu yang saya khawatir ya. Makanya dalam konteks kejadian akhir-akhir ini kayak korupsi, ya saya sedih. Terus kemudian sebenarnya jadi anggota DPR ketat. Ada tes, ada yang punya latar belakang ijazah, ya. Ijazah legalisir, kemudian kelakuan baik. Kalau dulu zaman saya, itu ada bersih diri yang saya harus dapat dari Koramil. Nah, bahwa saya tidak terindikasi dengan partai terlarang. Nah, kemudian psikotes, ya. Kemudian fit and proper test dulu. Dulu ada fit and proper test. Nah, istilahnya kami dites wawancara gini. Sekarang nggak ada. Yang ada sekarang adalah ijazah, surat kelakuan baik, psikotes sama kesehatan. Nah, itu. Lah, saya nggak sudon ya. Kadang-kadang ada yang gagal salah satu. Tapi masuk juga? Loh, ngancam saya bilang. Saya bilang lawanan, nggak usah ragu saya bilang. Oh, ada yang ngancam juga? Ada. Saya ada gagal psikotes. Lah saya bilang,
Kalau nggak habis tes, tolan bilang gitu. Ada apa tegas saja, kalau mau digertak bilang gitu. Saya memang memberikan motivasi gitu, walaupun itu teman saya sendiri ya. Karena recovery kejiwaan ini kan butuh 6 bulan sampai 1 tahun gitu. Nah kalau sudah kejiwaannya nggak bagus, dipaksa DPR apa jadinya? Ya fakta sendiri toh. Ya kita nggak showdown, bukan niat mereka untuk misi, tugas, fungsi legislatif, tapi cari-cari yang lainnya ada gitu. celah-celah yang lain yang berusaha dicari ya. Makanya saya bilang ya, dalam hidup ini satu yang saya titipkan, pendidikan karakter diutamakan. Kita ini sudah nggak ada istilahnya budi pekerti, nggak ada P4. Makanya pendidikan karakter utama. Saya sampaikan, makanya saya bicara sama teman-teman di TNI Polri, sudahlah, sing iso tetap dan jangan alergi dengan TNI Polri. Karena saya merasakan saya ini mulai kecil ya didikan saya memang tentara sudah. Sampai saya lulus sarjana saya di Rismen Mahasiswa, walaupun saya punya cita-cita di militer tapi nggak berhasil ya. Mungkin jodoh saya di politik ya. Alhamdulillah teman sudah pensiun, cuma saya belum pensiun. Makanya saya penting pendidikan karakter itu diutamakan. Budaya malu itu harus didulukan. Bukan saya sok suci enggak loh ya. Nah, kita tapi lihatlah. memang ini pondasi, bukan masalah sok suci. Makanya, saya nggak tahu mindset apa di negara ini ketika ada yang bilang begitu kemudian dikatakan sok suci. Padahal itu adalah yang benar. Makanya gini Mbak Ines ya, saya ini pernah jadi lawyer ya. Ini cerita, tahun 99-2004 itu saya pernah mendampingi teman yang kesandung urusan tipikor. Nah, waktu itu saya dampingi ya, sebagai lawyer saya dampingi, berproses lah kayak gitu. Menjelang berapa tahun kemudian, ya toh, anaknya dipaksa. Jadi diri saya sendiri, anak ini sebenarnya belum waktunya, tapi orang-orang tua dipaksa. Jadilah di anggota DPR dengan pemaksaan. Ini jujur saya katakan. Ada yang begitu. Tetapi apa yang terjadi? Setelah jadi anggota DPR, ya baru setahun atau 2 tahun, kesandung kasus yang sama di era ayahnya dulu, masih anggota DPR. Nah, saya memang guyon. Ini enggak DNA-nya orang tua yang nular ke anaknya ini. Atau gennya bilang gitu. Nah ini saya minta kepada teman-teman ya teman-teman kampus maupun dari APH. Coba lakukan tes DNA atau tes atau penelitian gen ya. Terkait dengan kejadian perilaku orang tuanya terhadap anaknya. Gitu loh. Tapi enggak semua. Ya toh. Makanya saya ingat zamannya Orde Baru dulu. Ya toh. Kenapa ada surat keterangan bersih diri? Satu generasi dipotong. Yang orang tuanya terlibat komunis, anaknya tidak bakal bisa berkembang gitu. Nah, saya baru sadar, oh ternyata ini juga ada faktor. Gitu. Tapi walaupun itu juga melanggar hak asasi manusia, ya saya pun ya prihatin juga ya. Anak ini kan sebenarnya kan naik korban. Ya, dia tidak ikut-ikut sebenarnya. Tapi mungkin memang lebih kepada harus disiapkan dan bukan dipaksakan gitu ya. Harusnya ada pembinaan, jangan diputus gitu loh. Pemerintah harus membina anak-anak ini gitu loh. Karena memang di Dewan ini ada 3 fungsi dan semuanya adalah urusannya terkait dengan nasib hidup masyarakat juga. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Dewan ini juga akan terkait dengan eksekutif dan ujung-ujungnya adalah untuk masyarakat. Kalau dibuat akrobat ya jadi uji coba, kelinci percobaan begitu ya Pak ya? Ya akhirnya kita nggak maju-maju. Stagnan terus tuh. Jadi sebenarnya antara seorang legislator dengan akademisi itu ya sebenarnya itu berada dalam ruang yang berbeda, sama-sama pengabdian. Semuanya akan kembali kepada diri masing-masing berarti ya. Betul. Jadi kalau saya lihat ruang politik dan ruang akademisi sebenarnya bedanya tipis. Ya toh. Yang jelas kalau kita di kampus saya tidak pernah membahas atribut politik. Tapi dalam konteks belajar politik, oke. Nah, tetapi ilmu yang kita dapat, harapan kita kan bisa kita aplikasikan kepada lapangan yang kita tahu. Logikanya gitu toh, sambil kita harus mencari perbandingan. Dalam apa? Menuju istilahnya Indonesia menuju negara hebat. Ya, Indonesia emas Pak. Emas, begitu toh. Bukan cemas ya. Nah, akhirnya yang terjadi cemas toh sekarang. Mohon maaf loh ya, saya prihatin ya, saya sebagai orang tua, dengan situasi kondisi sekarang ini ya, saya tidak dalam arti seudon ya. Kita harus memberikan akal pikiran sehat. Siapa sih nggak senang orang berkuasa? Tapi kekuasaan itu adalah amanah. Kekuasaan itu harus sesuai dengan kompetensi. Bukan karena ketokohan, bukan karena popularitas. Tetapi di balik
amanah, di balik kekuasaan itu adalah amanah. Ada sebuah tanggung Itu jawab. saya sampaikan. Sekali lagi saya nggak masalah. Ada anak yang jalan ya, contohnya kayak W. Bush, presiden. Udah nggak apa-apa kalau dia punya kompetensinya. Ya, di Indonesia pun juga nggak apa-apa, asal saya punya kompetensinya. Tapi kalau anak belum punya akil balik dipaksakan, kasih organisasi. Bahwa kita sadar organisasi ini yang mendirikan adalah father kita, orang-orang tua kita. Tujuannya apa? Untuk bernegara dan berbangsa. Dan jangan sampai kemudian hukum jadi alat untuk membenarkan kesalahan itu, begitu ya. Pak Freddy, secara singkat mungkin ada pesan khusus yang ingin Bapak sampaikan untuk konstituen Bapak di Dapil Jatim 12 Bojonegoro Tuban. Jadi pada prinsipnya sekali lagi saya tidak akan pernah melupakan ya, saya bangga dengan Bojonegoro Tuban ya. Di Tuban juga ada Mas Lindra, itu anak muda yang potensi ya, bukan karena ibunya dulu pernah bupati ya, tetapi saya akui bahwa Mas Lindra ini orang potensi, saya tahu. Dan saya kenal orang tuanya, dan anak pun saya kenal, saya bangga. Nah, termasuk di Bojonegoro ada Mas Wahono sama Mbak Nurul, kedua orangnya juga sangat potensi. Orang-orang yang saya anggap orang hebat. Nah, khusus untuk masyarakat, ya tentunya mari kita sama-sama mengawal ya kepimpinan Mas Lindra di Tuban, kepimpinan Mas Wahono sama Mbak Nurul di Bojonegoro. Insya Allah Tuban Bojonegoro akan menuju negara makmur. Saya tahu mereka berdua pemimpin yang terbuka, pemimpin yang harmoni. Ya, saya pun sebagai wakil beliau di Jawa Timur tentu saya nggak tinggal diam. Ya, apapun suara rakyat, suara masyarakat Bojonegoro, saya tidak tinggal diam. Asalkan semua itu harus objektif, rasional, ya semua mempunyai nilai positif. Ya. Bukan dalam artian yang macam-macam istilahnya, semua untuk demi amanah. Yang penting adalah untuk masyarakat. Kembali lagi ke masyarakat. Gitu. Pak Freddy, terima kasih banyak untuk obrolannya pada hari ini, luar biasa. Ya. Kuliah sambil ngobrol, ini kayaknya emang seru nih kalau Pak Freddy ini jadi seorang dosen ini. Sekali lagi luar biasa, sehat-sehat selalu ya Pak Freddy untuk menjalankan pengabdiannya baik sebagai seorang legislator maupun juga sebagai seorang akademisi. Dan untuk dulur-dulur Jawa Timur semuanya, terima kasih untuk kebersamaannya. Biar bagaimanapun pendidikan karakter itu menjadi hal yang penting. Apapun latar belakang pendidikan kita, selama kita punya karakter yang kuat, itu akan menjadi pondasi untuk kita bisa mengembangkan ilmu, untuk bisa menerapkan ilmu dimanapun kita berada dan juga untuk bermanfaat bagi masyarakat. Saya Agnes pamit, ketemu lagi di lain kesempatan untuk Jatim Channel, podcast DPRD Provinsi Jawa Timur.